Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 201 Baoding. Apakah dia itu Chu Feng? Mengapa dia begitu muda? Apakah dia benar-benar mencapai lantai 6? Kerumunan terus berseru, karena Chu Feng mematahkan mitos dan menjadi syura pertama yang naik ke puncak setelah 100 tahun. Orang-orang dari Menara Hantu yang membuat banyak orang memujanya. Meskipun Chu Feng saat ini masih sangat lemah, bakatnya ditakdirkan untuk menjadi orang hebat, dan setiap orang yang ada di sini hari ini adalah anggota yang menyaksikan kelahiran pria hebat ini, sehingga mereka merasa terhormat dan bangga. Terutama penampilan Chu Feng yang belum dewasa, beritahu orang-orang bahwa dia masih sangat muda, jadi mereka bahkan lebih terkejut, karena ini menunjukkan betapa kuatnya Chu Feng, dan itu membuat mereka merasakan dari lubuk hati mereka bahwa prestasi masa depan Chu Feng akan tak terbendung. Terbatas. Tiba-tiba, sebuah jalan muncul di lautan manusia yang luas, dan beberapa orang kuat dari klan Jie, dipimpin oleh 3 tetua, bergegas menuju Chu Feng. Dan di belakang ketiga tetua itu, Jie Heng dan Jie Gang menunggu beberapa orang lainnya. Di Menara Hantu Asura, Chu Feng memukuli junior klan Jie dengan kejam. Meskipun aura mereka banyak pulih, mereka masih bisa melihat bahwa bekas luka Chu Feng ditinggalkan oleh Maple. Jie Heng Jie Gang menyerangmu di Menara Hantu Asura, tapi dia... Tetua klan Jie menunjuk Chu Feng dan bertanya. Kembali ke yang lebih tua, dia adalah orang yang mengucapkan kata-kata liar dan tidak menempatkan klan Jie kita di matanya. Jawab Jie Heng, tatapannya yang ganas masih menyapu Chu Feng. Tangkap dia! Para tetua klan Jie berteriak dengan suara dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa orang kuat di belakangnya bergegas menuju Chu Feng, dan mereka semua adalah penguasa alam Xuanwu. Di satu tempat, penindasan datang, seperti gunung yang tak terlihat, bahkan Chu Feng mengerutkan kening. Chu Feng, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Melihat situasinya tidak baik, Egi ingin meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng sehingga Chu Feng dapat menerobos pengepungan. Tidak perlu. Tapi Chu Feng memilih untuk menolak, tidak hanya tidak mengelak atau menghindar, tetapi juga tetap di tempat, menunggu serangan klan Jie tiba. Untuk tindakan Chu Feng, Egi awalnya terkejut, tapi dia, yang berbagi segalanya dengan Chu Feng, dengan cepat menyadari niat Chu Feng. Wow! Tiba-tiba, embusan angin keemasan bertiup, dan anggota klan Jie yang berada di alam Xuanwu terlempar dari punggung mereka seperti orang-orangan sawah. Pada saat yang sama, 3 sosok tua juga diam-diam muncul di depan Chu Feng, dan pemimpinnya adalah penatua Li dari Persekutuan Roh Dunia. Yang bermarga Li, minggir. Ini adalah keluhan pribadi antara klan Jie saya dan orang ini. Tolong jangan mengganggu Jie Persekutuan Roh Anda. Melihat ini, para tetua klan Jie mengubah ekspresi mereka secara drastis dan menunjuk ke penatua Li dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Sombong, ini adalah persekutuan roh duniaku, dan bukan giliranmu untuk menjadi liar di sini. Penatua Li juga menjadi dingin, melambaikan lengan bajunya, dan ribuan orang bergegas keluar dari luar alun-alun mengelilingi klan Jie. Nama keluarga saya adalah Li, Anda benar-benar mampu. Anda berperang dengan anggota klan kami untuk orang luar seperti itu. Anda melanggar perjanjian aliansi dan menghancurkan hubungan harmonis antara anggota klan kami dan persekutuan roh dunia Anda. Anda bertanggung jawab untuk ini. Bisakah kamu membacanya? Tanya tetua klan Jie. Jangan berpikir bahwa kami tidak tahu bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh anggota klan Jie Anda di Menara Hantu Asura, bahkan jika mereka melanggar perjanjian aliansi, berasal dari klan Jie Anda terlebih dahulu. Benar-benar menempatkan kata-kata saya di sini, Chu Feng dan persekutuan roh dunia saya dijamin, jika ada di antara Anda yang berani menyerang Chu Feng,
Jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Sangat tangguh. Oke, nama belakangnya adalah Lee. Aku ingin melihat apakah kamu dapat memikul tanggung jawab ini. Melihat ini, meskipun anggota klan Jie sangat kesal, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan pergi bersama tentara. Lagi pula, ini adalah wilayah persekutuan roh dunia, dan mereka benar-benar tidak memperhatikan penilaian ini. Jangan khawatir, bahkan jika anggota klan Jie Anda tidak datang kepada saya, persekutuan roh dunia saya akan mendatangi Anda untuk mencari keadilan. Penatua Li juga tanpa henti. Setelah anggota klan Jie pergi, penilaian berjubah putih akhirnya berakhir, tetapi Chu Feng, yang menjadi fokus penilaian ini, tidak pergi, tetapi diundang oleh persekutuan roh dunia di istana yang sangat mewah. Dan mereka telah menyiapkan perjamuan yang bagus untuk menghibur Chu Feng, dan orang yang menjamu Chu Feng adalah Gubo, yang satu generasi dengan Chu Feng. Kakak Gubo, ini. Melihat perjamuan mewah di depannya, Chu Feng merasa sedikit menyesal. Persekutuan roh dunia tidak hanya membantunya mencegah klan Jie mempersulitnya, tapi sekarang dia masih menghiburnya seperti ini, yang membuatnya benar-benar merasa sedikit menyesal. Kakak Chu Feng, kamu tidak harus sopan, kamu pantas menerima keramahan seperti itu dari persekutuan roh duniaku. Gubo tersenyum pada Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng sudah mengerti arti dari persekutuan roh dunia. Mereka jelas menyukai potensi mereka sendiri dan ingin memenangkan Chu Feng untuk bergabung dengan persekutuan roh dunia. Ini adalah hal yang baik untuk Chu Feng, jadi Chu Feng juga tidak ada lagi penghindaran. Tapi sekarang penilaian telah berakhir, semua yang berpartisipasi dalam penilaian telah meninggalkan persekutuan roh dunia, dan Zhuge Liuyun masih menunggu di luar. Chu Feng sangat takut tuannya akan khawatir, jadi dia berkata, "Saudara Gubo, Tuanku yang mulia, Anda masih di luar persekutuan roh dunia, saya pikir." Saudara Chu Feng, jangan khawatir, kami telah mengirim seseorang untuk mengundang tuanmu, dan tuan dan muridmu akan segera dipersatukan kembali. Gubo tersenyum dan menarik Chu Feng duduk. Pada saat yang sama, Zhuge Liuyun sedang menunggu dengan cemas di gerbang kota di luar persekutuan roh dunia, di kota yang dirancang khusus untuk orang luar untuk beristirahat. Pernahkah Anda mendengar bahwa selama penilaian ini, seorang pemuda bernama Chu Feng naik ke lantai 6 menara hantu Asura dan mendapatkan buah spiritual yang matang? Saya mendengar itu, saya juga tahu bahwa Chu Feng baru berusia 15 tahun. Tapi dia sudah tingkat pertama Yuanwu, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakjubkan. Dikatakan bahwa bahkan tingkat kelima Yuanwu bukanlah tandingannya. Benar, junior dari klan Jie akan tersapu pergi olehnya. Bahkan Jie Bufan dikalahkan oleh Chu Feng. Beberapa orang, bahkan anggota klan Jie dikalahkan olehnya. Lalu dia terlalu berani, kan? Dengan hati klan Jie, dia tidak akan pernah dilepaskan. Bakatnya belum terungkap dalam 100 tahun, dan dia ditakdirkan untuk menjadi jenius generasi persekutuan roh dunia telah merilis kata untuk melindungi Chu Feng, dan sekarang dia diundang untuk menjadi tamu di dunia persekutuan roh, dan klan Jie tidak berani menyentuhnya. Sementara Zhuge Liuyun sedang menunggu kembalinya Chu Feng, beberapa spiritualis dunia berjubah putih di sampingnya sedang mengobrol satu sama lain, dan Chu Feng bisa mendengar jantung Zhuge Liuyun berdetak kencang. Jadi dia mencondongkan tubuh ke depan, dia bertanya dengan sopan, "Saudaraku, Chu Feng yang kamu sebutkan berasal dari Lingzhou." Bab 202 kembali ke Qingzhou. Qingzhou? Meskipun aku tidak tahu dari mana asal Chu Feng, tapi jenius yang begitu kuat, tentunya dia tidak mungkin berasal dari Qingzhou. Beberapa orang menyaksikan melirik Zhuge Liuyun, mereka semua menggelengkan kepala. Kalau begitu, Chu Feng itu mengenakan jubah biru, dengan kulit putih, alis tebal dan mata besar, hidung lurus, dan wajah yang tidak dewasa. Senjata, dan mereka digunakan dengan sangat kuat. Terutama ketika mengembun menjadi busur emas,
dapat menembakkan panah tanpa gagal, dan bahkan Yuan Wu tingkat kelima tidak dapat menahannya. Zhuge Liuyun terus bertanya. Ini, aku tidak tahu banyak tentang pakaian dan penampilannya, tapi sepertinya dia telah menguasai keterampilan bela diri tingkat 5 yang dapat memadatkan bentuk senjata. Ngomong-ngomong, kudengar dia juga bagus pada keterampilan bela diri tubuh yang kuat Thunderbolt, kecepatannya sangat cepat, jawab salah satu dari mereka. Mendengar ini, Zhuge Liuyun sangat gembira, bertepuk tangan dengan tinjunya dan berkata, itu pasti dia. Melihat wajah-wajah penasaran itu, Zhuge Liuyun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menepuk dadanya dan berkata, sejujurnya, Chu Feng adalah murid lelaki tua ini. Hahaha, namun, ketika Zhuge Liuyun mengatakan ini, sebagai gantinya, itu beberapa tertawa terbahak-bahak dan mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbaik di dunia. Melihat ini, wajah Zhuge Liuyun sedikit jelek, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Meskipun dia adalah sosok yang ditakuti semua orang di sekolah Azure Dragon, dia benar-benar bukan apa-apa di sini. Yang lain tidak membicarakannya, katakan saja bahwa beberapa orang yang dia ajak bicara saat ini semuanya adalah penguasa alam Suanu, dan dia tidak dapat menemukan rasa superioritas di sini, karena ada beberapa orang sezaman di sini yang lebih lemah dari dia. Lihat, itu adalah anggota dari Persekutuan Roh Dunia. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba menunjuk dan berseru tidak jauh dari sana. Ketika dia memusatkan pandangannya, dia melihat tim yang terdiri dari ratusan orang dari Persekutuan Roh Dunia mendekat. Pada saat ini, bahkan Zhuge Liuyun menunjukkan kekaguman. Sebagai spiritualis dunia, siapa yang tidak ingin bergabung dengan Persekutuan Roh Dunia dan menjadi anggota raksasa ini, tetapi persyaratan Persekutuan Roh Dunia sangat ketat dan Anda tidak dapat bergabung dengan tingkat kultivasi tertentu. Adalah bakat guru roh dunia, dan untuk menandatangani kontrak khusus. Kontrak ini setara dengan kontrak penjualan tubuh seseorang, tidak hanya menjual diri sendiri, tetapi juga menjual generasi keturunan, yang telah melayani Persekutuan Roh Dunia dari generasi ke generasi, dan ada batasan yang besar. Oleh karena itu, kontrak ini mematahkan semangat banyak orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi anggota Persekutuan Roh Dunia tetapi menyukai kebebasan. Yang mengejutkan Zhuge Liuyun, kelompok anggota Persekutuan Roh Dunia berhenti di depan Zhuge Liuyun. Pemimpin, seorang pria paruh baya, melihat potret di tangannya dan dengan sopan menyapa Zhuge Liuyun. Berkata, maaf, apakah basis kultivasinya tidak sebaik miliknya, dan dia tidak berani. Selamat, Tuan Zhuge, murid Anda Chu Feng memenangkan tempat pertama dalam penilaian berjubah putih. Saya diperintahkan oleh para tetua untuk mengundang Anda ke Persekutuan Roh Dunia kami sebagai tamu. Setelah mengkonfirmasi identitas Zhuge Liuyun, sikap itu menjadi lebih sopan. Kamu benar-benar. Mendengar kata-kata ini, sebelum Zhuge Liuyun sempat bereaksi, orang-orang yang berdiri di sampingnya meledak. Dan mereka penuh kejutan, karena mereka tahu bahwa mereka benar-benar buta kali ini. Adapun Zhuge Liuyun, dia bahkan lebih gembira. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang dari Persekutuan Roh Dunia akan mengundangnya dengan sangat megah, yang merupakan acara terhormat. Tentu saja, dia bahkan lebih senang bahwa Persekutuan Jieling memberinya jawaban, yaitu muridnya Chu Feng benar-benar menjadi yang nomor 1 dalam penilaian jubah putih, yang tentunya merupakan hal yang sangat penting baginya. Setelah itu, Zhuge Liuyun memasuki Persekutuan Roh Dunia, dan Penatua Li secara pribadi menghibur Chu Feng dan Penatua Zhuge, dan bahkan mengundang Chu Feng dan Zhuge Liuyun untuk menjadi anggota Persekutuan Roh Dunia. Yang paling penting adalah token identitas yang mereka dapatkan sangat istimewa, lebih mirip dengan identitas sesepuh keking, mereka bebas dan tidak terkekang, tetapi mereka dapat menikmati semua perlakuan dari Persekutuan Roh Dunia, dan perlakuannya merata.
lebih murah hati. Ini membuat Chu Feng dan Zhuge Liuyun sangat bahagia, terutama Zhuge Liuyun. Ini sama saja dengan memenuhi keinginan yang mustahil dan akhirnya bisa menjadi anggota Persekutuan Roh Dunia. Setelah menjadi anggota Persekutuan Roh Dunia, Zhuge Liuyun diundang dan memutuskan untuk sementara tinggal di Persekutuan Roh Dunia selama beberapa hari, tetapi Chu Feng ingin kembali ke Qingzhou secepat mungkin karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Saat berpisah, Chu Feng memberi Zhuge Liuyun buah spiritual matang yang dia pelihara di Menara Hantu Asura, yang membuat Penatualis sangat iri, karena buah spiritual matang ini sangat berharga dan bermanfaat bagi roh, kekuatan sangat membantu. Adapun Zhuge Liuyun, dia bahkan lebih tersentuh. Dia tahu bahwa dia telah menerima murid yang tepat, jadi penantiannya selama bertahun-tahun tidak sia-sia, karena dia telah menerima seorang murid yang hebat. Pada hari yang sama, Chu Feng meninggalkan Persekutuan Asura dan kembali ke Qingzhou, karena menghitung waktu, tanggal pernikahan Su Mei semakin dekat. Bab 203 tiba di sekte Void. Di langit cerah, di atas awan putih yang luas, seekor elang botak besar lewat. Elang botak ini sangat cantik dan sangat cepat. Itu adalah elang botak kualitas terbaik, dan itu adalah salah satu hadiah yang diberikan kepada Chu Feng oleh Persekutuan Roh Dunia. Chu Feng duduk bersila di atas elang botak, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Dia tidak mengendalikan elang botak, karena elang botak ini sangat manusiawi dan memahami rute antara Jiezhou dan Qingzhou. Tidak perlu mengendarainya, katakan saja, itu akan Anda dapat mencapai tujuan Anda sendiri. Pergi. Baru setelah terbang keluar dari Jiezhou dan memasuki Qingzhou, Chu Feng perlahan membuka matanya dan melirik ke belakang. Ayo pergi, anggota klan Jie tidak bodoh. Mengetahui bahwa Persekutuan Jieling diam-diam mengawalmu, mereka tentu saja tidak berani melakukan apapun. Suara merdu Egi terdengar sangat mengharukan. Sayangnya, hanya Chu Feng yang bisa mendengar suara manis ini. Ada orang-orang dari Persekutuan Roh Dunia buruh. Sudut mulut Chu Feng menunjukkan lengkungan terima kasih. Sejak dia meninggalkan Persekutuan Roh Dunia, anggota klan Jie telah mengikuti Chu Feng secara diam-diam, tapi Persekutuan Roh Dunia juga mengirimkan ahli untuk melindunginya secara diam-diam. Kedua belah pihak diam-diam menyadari satu sama lain. Jadi setelah meninggalkan Jiezhou, anggota klan Jie dan Persekutuan Jieling tidak mengikuti. Adapun bagaimana Chu Feng menyadarinya, itu karena Chu Feng telah memperoleh manfaat besar setelah penilaian berjubah putih. Untuk memenangkan Chu Feng, Persekutuan Roh Dunia tidak hanya memberi Chu Feng elang botak yang mahal, tetapi juga memberi Chu Feng beberapa Yuanzhu dan barang-barang yang bermanfaat bagi kekuatan spiritual. Mengandalkan Yuanzhu itu, Chu Feng berhasil menembus ke tingkat kedua Yuanwu, tapi ini bukan yang utama. Yang terpenting adalah dia telah meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat situasi yang sangat kuat, menginjakkan kaki di tingkat yang sama sekali baru. Chu Feng hari ini sudah bisa berkomunikasi dengan kekuatan pesona abu-abu. Kekuatan spiritualnya sangat kuat, dan pesona yang dia atur bahkan lebih kuat. Sebenarnya, Chu Feng sudah menjadi spiritualis dunia berjubah abu-abu, tetapi karena arus sesuatu terjadi, itu sebabnya Chu Feng tidak memeriksa jubah abu-abu itu. Tapi nyatanya, Chu Feng tidak perlu mengikuti ujian, lagi pula, dia memiliki jubah abu-abu roh dunia di tubuhnya. Karena kecepatan elang botak sangat cepat, waktu perjalanan dipersingkat, jadi setelah kembali ke Qingzhou, Chu Feng tidak langsung pergi ke Pegunungan Burung Vermilion, tetapi datang ke pegunungan kosong di luar Pegunungan Burung Vermilion. Xiao Bai, tunggu aku di sini. Di tebing di pegunungan, Chu Feng membelai elang botak besar beberapa kali, lalu berjalan ke pegunungan. Tujuan Chu Feng adalah sekte kelas 2 di Pegunungan Void. Sekte ini disebut sekte Void. Meskipun kekuatannya tidak sekuat sekte Azure Dragon, itu hanya sekte peringkat rendah di antara sekte kelas 2, tapi itu masih sekte kelas 2. Tunggu sekte. Adapun mengapa Chu Feng datang ke sini, dia hanya ingin meminjam tenaga,
Jadi dia tidak hanya meminjam kekuatan Egi, tetapi juga mengenakan jubah abu-abu itu untuk menambah modalnya. Di aula utama Sekte Sukong, Raja dari Sekte Sukong sedang berbicara dengan dua tetua yang bertanggung jawab. Tuan dari Sekte Sukong ini adalah seorang pria paruh baya. Dan kedua tetua yang bertanggung jawab, meskipun kultivasi mereka tidak sekuat tuan dari Sekte Void, mereka berdua adalah penguasa alam Suanu. Tetapi tiba-tiba, pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan seorang tetua bergegas masuk. Tuan yang berdaulat, ya, ada tamu terhormat yang datang. Kata sesepuh itu dengan suara gemetar, berkeringat deras, dengan wajah pucat. Tamu terhormat? Siapa itu? Setelah melihat ini, Master Void Sek dan kedua tetua menyadari ada sesuatu yang salah, berdiri dengan cepat, dan bertanya dengan bingung. Ini aku. Sebuah suara tua terdengar, dan Chu Feng memasuki aula utama tanpa suara. Setelah itu, dengan lambaian lengan bajunya, pintu aula diangkat oleh embusan angin dan ditutup. Pada saat yang sama, lapisan kekuatan penghalang abu-abu juga mengembun di sekitar aula utama, menyegel semua orang yang hadir di dalamnya. Spiritualis dunia berjubah abu-abu. Melihat jubah abu-abu di tubuh Chu Feng dan metode yang digunakan Chu Feng, Master Sekte Void dan kedua tetua kepala berseru pada saat yang sama. Karena status spiritualis dunia berjubah abu-abu terlalu mulia, lagi pula, di seluruh Qingzhou, hanya ada dua spiritualis dunia berjubah abu-abu, satu di sekte pertama Ling Yunzong, dan yang lainnya di Istana Qilin. Status dan status semuanya sangat tinggi, dan mereka terkenal di Qingzhou. Kemunculan tiba-tiba dari spiritualis dunia berjubah abu-abu sekarang akan membuat orang langsung berpikir tentang dua pria besar itu, sehingga orang-orang yang hadir secara alami sangat terkejut, dan bahkan jantung gugup mereka berdetak kencang. Senior ini, yang tidak tahu nama belakang atau namanya, datang ke Sekte Void kami. Mengapa? Master Sekte Void bertanya dengan hormat setelah memilah pikirannya. Orang tua ini tidak memiliki nama atau nama belakang. Anda bisa memanggil saya Tuan Jubah Abu-Abu. Saya di sini hari ini untuk meminta sesuatu. Chu Feng duduk di singgasana penguasa Sekte Void sendirian, seolah-olah dia adalah tuannya. Di sini, Tuan Jubah Abu-Abu. Kepala Sekte Void terkejut lagi, karena dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, sehingga dapat dilihat bahwa orang di depannya ini bukanlah orang yang hebat dari Sekte Lingyun, atau tembakan besar dari Istana Qilin. Tapi dia tidak bisa memastikan, yang di depannya pasti bukan dua sosok hebat itu, tapi bagaimanapun juga, seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu jelas bukan sesuatu yang bisa dia singgung dari Sekte Void. Jadi suzerain dari Sekte Void tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apa yang ingin diminta oleh Tuan Jubah Abu-Abu. Selama itu yang dapat dilakukan oleh Sekte Void saya pasti akan menerimanya. Seorang gadis. Gadis, siapa itu? Putri bungsu dari penguasa kota Suzaku, Su Mei. Su Mei? Bukankah itu putra dari keluarga Xiangguan ya? Yang akan menikah dalam 3 hari? Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir sangat terkejut dan menunjukkan rasa malu. Keluarga Xiangguan tidak boleh diremehkan. Dari segi kekuatan, mereka sebenarnya lebih kuat dari Sekte Void-nya. Jika mereka ingin menikahi menantu keluarga Xiangguan, tidak diragukan lagi itu adalah musuh keluarga Xiangguan dan akan membuat Sekte Void menghadapi kesulitan besar. Tapi untuk seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu, Sekte Void juga tidak berani menyinggung mereka lagi pula, bahkan Sekte kelas 1 pun harus memperlakukan orang sebesar itu sebagai tamu, belum lagi Sekte kelas 2 mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu melamar dengan identitas aslimu. Lagi pula, itu sama saja dengan menyiapkan musuh besar untukmu. Kamu bisa berpura-pura untuk sementara waktu, bukan sebagai identitas Sekte Void, tapi sebagai bawahan Tuan Jubah Abu-Abu saya.
Formasi di area inti dari sekte Void Anda sebagai hadiah, kata Chu Feng dengan samar. Dan begitu dia mengatakan ini, mata Master Sekte Void dan dua kepala tetua semua menyala, dan ekstasi muncul di wajah mereka. Susunan pesona besar yang diatur oleh spiritualis dunia berjubah abu-abu itu sendiri begitu memikat. Itu terlalu besar, lagi pula, itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak sekte kelas 1. Bab 204 Selamat Hari. 3 hari kemudian, kota burung Vermilion dipenuhi dengan kegembiraan, dan semua pejabat dan selebritas yang jauh dari tempat lain kembali ke kota burung Vermilion. Karena hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, Xiang Guanya, calon kepala keluarga Xiang Guan, menikah dengan Su Mei, putri bungsu Su Hen, penguasa kota Suzaku. Namun, ketika petasan meledak di luar dan gong serta genderang menggelegar, suasana di sebuah ruangan di Menshan Tuan Kota tampak sangat suram. Su Mei mengenakan gaun merah panjang hari ini. Gaun ini sangat indah sehingga membuat wajah manis Su Mei menjadi ekstrim. Namun, meskipun pelayan di sampingnya mendandaninya dan tertawa di luar, wajah Su Mei tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Sebaliknya, 2 garis air mata mengalir di pipinya yang manis. Ini membuat pelayan itu cemas. Dia terus menyeka riasan Su Mei, mencoba untuk merias wajahnya, tetapi air matanya semakin deras, sampai riasan di wajahnya benar-benar terhapus. Bang! Pergi! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari pintu, dan pintu yang kokoh itu hancur berkeping-keping. Kedua penjaga Menshan Tuan Kota jatuh ke dalam ruangan dan pingsan. Ah, perubahan seperti itu membuat para pelayan berteriak ketakutan, tetapi ketika kedua sosok itu masuk, para pelayan membeku di tempat. Seorang pria dan seorang wanita masuk. Wanita itu mengenakan gaun putih. Dia sangat cantik, terutama sosoknya yang mempesona dan wajahnya yang menawan. Dia begitu menawan sehingga semua wanita terpesona olehnya. Dan dia adalah kakak perempuan Su Mei, Suro. Di samping Suro, ada seorang pria jangkung dan kuat dengan alis tebal dan kulit gelap, dan dia tidak lain adalah kakak tertua Suro dan Su Mei, putra sulung Su Hen, Sulong. Sulong berusia 25 tahun ini. Dia sudah memiliki keluarga dan karir. Dia memiliki kultivasi Xuanwu tingkat kedua. Sebagai putra tertua dari keluarga Su, dia pergi sepanjang tahun untuk menjalin hubungan dengan Su keluarga dan jarang kembali ke kota Suzaku. Namun, setelah Sulong mengetahui bahwa adik perempuannya akan menikah dengan Xiang Guanya dan dipaksa menikah, dia bergegas kembali. Kakak, saudari, kenapa kamu ada di sini? Melihat keduanya, Su Mei sedikit bingung dan buru-buru menyeka air mata dari wajahnya. Adik perempuan, pergilah dengan kakak laki-laki. Sulong melirik Su Mei yang penuh air mata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih tangan kecil Su Mei dan berjalan keluar, sementara Suro mengikuti di belakang tanpa berkata apa-apa. Kakak, saudari, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Su Mei berjuang untuk membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Di depan kakak laki-lakinya, kultivasi seni bela diri spiritualnya sangat rentan. Gadis bodoh, kamu sama sekali tidak menyukai Xiang Guanya itu, bagaimana kamu bisa menikah dengannya? Kakak tidak akan hanya melihatmu dan melompat ke dalam lubang api. Sulong menyeret Su Mei keluar dari istana sambil berbicara, tetapi di pintu masuk istana, dia tidak bisa menahan keterkejutannya dan berhenti berjalan. Karena di depannya, puluhan orang muncul. Ini adalah penguasa tertinggi kota Suzaku. Pemimpinnya adalah Su Hen, penguasa kota Suzaku, ayah kandung dari 3 saudara laki-laki dan perempuan mereka. Apa yang kamu lakukan? Su Hen mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Ayah, aku ingin membawa Xiao Mei pergi. Aku tidak akan membiarkan Xiao Mei menikah dengan bajingan Xiang Guanya itu. Sulong berkata dengan keras. Pak. Namun,
Begitu kata-kata itu jatuh, tamparan keras mendarat di wajah Sulong. Kekuatan yang kuat memaksa pria kuat ini dengan Yuanwu tingkat kedua ke tanah, meninggalkan cetakan telapak tangan berwarna merah darah di tangannya. Face superior adapun yang bergerak, itu adalah ayahnya Su Hen. Kembalilah padaku. Su Hen menunjuk Sulong dan mengutuk dengan marah. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin melihat Xiao Mei menikah dengan seseorang yang tidak disukainya? Pada saat ini, Suro berdiri, berjalan ke sisi Su Mei, dan menunjuk ke pipi Su Mei berkata, lihat, perhatikan baik-baik, lihat air mata di wajah putri Anda, tidak bisakah Anda melihat keengganannya? Tidakkah Anda melihat keengganannya? Sebagai seorang ayah, apakah kamu benar-benar berpikir begitu, menghancurkan kebahagiaan putrimu dengan tanganmu sendiri, dan mulai sekarang biarkan dia membasuh wajahnya dengan air mata? Kata-kata Suro sangat tajam, mengatakan bahwa semua orang yang hadir sangat sedih. Suro mata Hen berkedip, dan dia terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, dia melambai kepada orang-orang di belakangnya. Ini adalah orang kepercayaan Su Hen. Mereka segera mengerti apa maksud Su Hen dan pergi dengan penuh minat. Setelah mereka pergi, hanya Su Hen, Sulong, Suro, dan Su Mei, ayah dan anak, yang tersisa di sini. Hei! Su Hen menghela nafas terlebih dahulu, mengubah sikap marahnya sebelumnya, dan berkata dengan lembut, lebih lama lagi, Xiao Mei, ayah benar-benar tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kualifikasi untuk mengendalikan kota Suzaku, dan Xiang Guanyu pecah sampai tingkat ke-6 Yuanwu belum lama ini, dia telah melampaui saya dalam hal kultivasi, dan telah menjadi orang nomor 1 di kota Suzaku ini. Jika dia ingin bersaing untuk kota Suzaku ini, jika dia memegang kendali, posisi tuan kota harus menjadi miliknya, dan rumah tuan kota kita juga akan diserahkan kepada keluarga Xiangguannya, dan semua hasil kerja keras kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tapi Xiang Guanyu memberitahuku bahwa dia sudah tua. Dia sudah lama tidak lagi peduli dengan kendali kota Suzaku, dan sekarang dia hanya ingin membiarkan kedua cucunya menikah dan memulai karir. Jadi, selama Xiao Mei menikah dengan Xiangguannya dan keduanya dari mereka menikah sesegera mungkin, keluarga Xiangguannya akan bahagia. Jangan pernah berjuang untuk menguasai kota Suzaku. Ayah, mengapa kamu begitu bingung? Xiang Guanyu adalah rubah tua. Bagaimana kamu bisa mempercayai kata-katanya? Suro membalas. Ya, ayah, dia jelas mengancammu untuk menikahkan Xiao Mei dengan Xiangguannya. Tetapi setelah Xiao Mei menikah, dia mungkin akan segera mengingkari kata-katanya dan berjuang untuk menguasai kota burung vermilion ini. Sulong juga melangkah maju dan berkata, apa yang kamu tahu? Bahkan jika Xiang Guanyu bertobat, selama Xiao Mei menikah, keluarga Xiangguan tidak akan mempersulit keluarga Su saya. Selama latar belakang keluarga Su saya masih ada, saya akan berbalik. Jika Anda masuk, kamu dapat mengambil kembali semuanya saat itu. Wajah Su Hen menjadi serius. Ayah, apakah yang disebut yayasan keluarga Su saya benar-benar lebih penting bagi Anda daripada kebahagiaan Xiao Mei bagi Anda? Anda benar-benar dapat menggunakan Xiao Mei sebagai alat tawar-menawar untuk menghancurkan kebahagiaan putri Anda untuk menjaga yayasan. Mata Suro adalah juga lembab. Itu benar, bagiku, yayasan keluarga Su adalah yang paling penting. Jawab Su Hen. Karena itu masalahnya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini aku harus membawa Xiao Mei pergi. Suro meraih Su Mei, melemparkan tubuhnya yang halus, dan kemudian menggunakan teknik gerakan misterius untuk melarikan diri dari kejauhan. Ayah, demi kebahagiaan Xiao Mei, aku menyinggungmu. Pada saat yang sama, Sulong menampilkan keterampilan bela diri tirani dan mengecam ayahnya Su Hen. Dia ingin menunda waktu untuk Suruan dan Su Mei, dan untuk menutupi pelarian mereka. Bab 205 Salam.
Aku tahu bahwa kalian saudara dan saudari sangat mencintai, tetapi kalian harus mengutamakan situasi keseluruhan dalam segala hal. Cepat atau lambat, kalian akan memahami usaha keras ayah. Namun, bagi Su-hen, metode kedua orang itu hanyalah tipuan kecil hanya dengan melepaskan tekanan yang menindas dari tingkat kelima Suan-woo, serangan sulong hancur. Terlebih lagi, auranya yang kuat menyelimuti dunia dalam sekejap, dan dengan paksaan yang kuat itu menekan Suro, belum lagi terus melarikan diri, bahkan sulit untuk mengambil langkah sambil berjalan, dan dia jatuh ke tanah tanpa daya. Ayah, tolong biarkan kakak dan adik tertuamu pergi, aku berjanji, aku akan menikahi Shangguan ya, aku akan menikah dengannya. Melihat Sulong dan Suro yang penuh kesakitan, Su Mei berlutut. Hei, Xiao Mei, ini ayahku yang kasihan padamu. Su-hen juga memiliki wajah yang penuh kesakitan, dan terlihat bahwa dia juga tidak enak badan. Tapi dia tidak segera melepaskan Sulong dan Suro. Sebaliknya, mereka menggunakan cara khusus untuk sementara memblokir kekuatan Sulong dan Suro, dan mereka bahkan tidak bisa berbicara. Dan tidak lama setelah ini terjadi, tim penyambutan keluarga Shangguan tiba di depan rumah tuan kota. Shangguan Ya sedang menunggang kuda tinggi, mengenakan jas pengantin pria, tersenyum lebar, karena dia akhirnya bisa menikah, yang dia telah diimpikan. Sayang. Dan dalam tim penyambutan ini, kakak tertua Shangguan Ya, Shangguan Tian yang mengejar Chu Feng sampai mati dan melompat ke sungai Longjiao setelah dia tidak punya tempat tujuan juga ada di sana. Yang paling penting adalah saat ini, Shangguan Tian juga mengenakan jas pengantin pria, wajahnya penuh pegas, dan senyum sombong semacam itu tidak lebih lemah dari senyum Shangguannya. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kamu mendapatkan dua pejabat mempelai laki-laki? Mungkinkah kedua bersaudara itu akan menikah dengan Su Mei? Mengenai adegan aneh ini, orang-orang membicarakannya, dan mereka semua bingung. Shangguan Tian, Shangguan Ya, apa maksud kalian? Su-hen memimpin semua orang kuat dari rumah tuan kota untuk keluar. Dia juga agak tidak puas dengan tindakan Shangguan. Tuanku, untuk apa lagi kedua saudara laki-laki saya datang ke sini? Tentu saja, saya ingin menikahi putri Anda. Shangguan Ya tertawa, tetapi ketika dia mengatakan ini, dia bahkan tidak pernah turun dari kudanya. Melihat ke bawah, dia mengucapkan kata-kata ini kepada Su-hen. Tuanku, sejujurnya, aku, Shangguan Tian, telah jatuh cinta dengan putri keduamu, Nona Suro. Kebetulan, hari ini adalah hari ketika adik laki-lakiku, Shangguan Ya, menikahi putri bungsumu, Su Mei, jadi mengapa tidak mengadakan kencan ganda? Silinman, bagaimana kalau menikahkan Suro dengan keluarga Shangguan saya? Saya, Shangguan Tian, pasti akan memperlakukannya dengan baik. Shangguan Tian berbicara, tetapi juga tidak turun untuk berbicara. Kentut, Shangguan Ya menikahi nona mudaku karena dia sudah memiliki kontrak pernikahan. Apa yang kamu lakukan? Kamu datang ke sini untuk menikahiku tanpa datang ke pintu untuk melamar pernikahan. Kamu hanya mencuri pernikahan. Rumah tuan kota menunjuk ke arah Shangguan Tian dengan marah. Sombong, aku sedang berbicara dengan penguasa kota, jadi kamu tidak berhak ikut campur. Shangguan Tian sangat marah dengan teguran lelaki tua itu. Dia bahkan mengangkat tangannya dan mencambuk lelaki tua itu. Hanya basaltik tingkat pertama, berani bertindak liar di depan orang tua itu. Namun, menghadapi cambuk panjang yang diikat dengan kekuatan hitam dan tampak seperti ular naga, lelaki tua itu tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan mencengkeram cambuk panjang dengan erat, memegangnya di tangannya. Ternyata lelaki tua itu adalah lelaki kuat dengan Suan-woo tingkat kedua. Kamu bajingan kecil, keluar dari sini. Orang tua itu marah dan ingin segera menyeret Shangguan Tianzi ke bawah. Pak, tapi sebelum dia mengerahkan kekuatannya, sebuah tangan besar yang kuat mencengkeram pergelangan tangannya,
dan kekuatan yang kuat itu langsung menekan aura lelaki tua itu, menyegel gerakannya di belakangnya. "Tuan Kota, Tuan!" Orang tua itu melihat ke samping dan tidak dapat menahan keterkejutannya, karena orang yang menghentikannya adalah tuannya, Su Hen. Su Hen mengguncang lelaki tua itu terlebih dahulu, memberi isyarat agar lelaki tua itu tidak main-main, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada bawahan di belakangnya, "Pergilah, undang yang kedua dan ketiga ketinggalan bersama. Hari ini keluarga Su saya akan pergi ke berbicara denganmu." Keluarga Xiangguan, kebahagiaan ganda. Begitu Su Hen mengatakan ini, ada kegemparan di antara kerumunan, dan semua orang terkejut. Jika kita berbicara tentang pernikahan antara Xiangguanya dan Su Mei, itu adalah hal yang biasa. Maka pernikahan antara Xiangguantian dan Suro bisa dikatakan tidak masuk akal. Ini adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh orang normal, apalagi kediaman penguasa kota Suzaku. Tapi saat ini, Su Hen tidak hanya tidak marah, tapi malah setuju, yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Penguasa kota yang mendominasi dan berkuasa di masa lalu memilih untuk menundukkan kepalanya kepada dua junior hari ini benar-benar membuat orang merasa luar biasa dan bingung. "Ada apa, tuan-tuan kota? Anda benar-benar menyetujui permintaan kasar seperti itu dari keluarga Xiangguan?" Seseorang yang tidak tahu kebenaran mengungkapkan keraguannya. "Kamu tidak tahu ini. Kudengar Xiangguan Yu, kepala keluarga Xiangguan, telah menembus ke tingkat ke-6 Xuanwu, tetapi pemilik kota masih di tingkat ke-5 Xuanwu. Meskipun keluarga Su masih penguasa kota Suzaku, kekuatan mereka yang sebenarnya telah mencapai tingkat ke-6 Xuanwu. Ini tidak sebaik keluarga Xiangguan. Saya percaya bahwa pernikahan Xiangguanya dan Su Mei dimajukan kali ini karena Xiangguan Yu membocorkan rahasianya. Apakah ini benar?" Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang sangat berubah, dan mereka sangat terkejut, karena ini berarti bahwa di kota Zukui ini, penguasa sebenarnya bukan lagi keluarga Su, tetapi keluarga Xiangguan. Manusia, itu masalah besar. Meskipun masalah ini sulit dipercaya, ketika Suro dan Su Mei, dua putri dari kediaman tuan kota, berjalan keluar dari kediaman tuan kota dengan mengenakan gaun pengantin yang indah, semua orang tahu bahwa situasi saat ini di kota Suzaku benar-benar serius telah berubah. "Ini tidak baik, tuanku, ini tidak baik." Tetapi pada saat ini, seruan panik tiba-tiba datang dari jarak yang tidak jauh. Seruan ini benar-benar merusak suasana pesta saat ini, dan semua orang mengalihkan pandangan mereka. Terpilih di masa lalu. Mereka bisa melihat bahwa seorang penjaga kediaman tuan kota bergegas menuju kediaman tuan kota, tetapi tubuhnya penuh dengan bekas luka dan darah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Melihat ini, Su Hen dan yang lainnya bergegas. "Tuan kota, ada musuh besar datang." Salah satu dari mereka pingsan setelah mengucapkan kata-kata ini. "Apa? Musuh akan datang." Mendengar kata-kata ini, wajah Su Hen penuh dengan kebingungan, dan dia tidak bisa menahan pandangannya ke Xiangguanya dan Xiangguantian, hanya untuk menyadari bahwa keduanya juga sedikit dikehilangan. Hal ini membuat Su Hen semakin bingung. Sebenarnya untuk keluarga Sunya, musuh terbesar adalah keluarga Xiangguan, tetapi jika bukan karena keluarga Xiangguan, siapa yang berani menyerang kota Suzaku? Dong dong dong. Tapi pada saat ini, terdengar semburan gong dan genderang dari arah penjaga melarikan diri yang membuat semua orang tidak bisa menahan diri. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan pada saat yang sama kepalanya dipenuhi rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, karena irama gong dan genderang jelas merupakan isyarat penyambutan kerabat. Bab 206 Spiritualis Dunia Berjubah Abu-Abu. Di tengah suara gong dan genderang yang meriah, sekelompok orang dan kuda muncul dengan perkasa, ada yang menabuh gong, ada yang menabuh genderang, ada yang meniup trompet, ada yang memegang tanda, dan pada tanda itu tertulis jelas dua karakter besar, "Selamat datang."
Untuk pakaian rombongan orang ini juga sangat meriah, dari luar memang terlihat seperti tim penyambutan sanak saudara, dan disinilah orang bingung, karena mereka tidak tahu dari mana tim ini berasal. Kerabat siapa yang akan Anda sambut di sini? Yang paling penting, meskipun kelompok orang ini berdandan meriah, mereka juga sangat aneh, bukan karena hal lain, tetapi karena masing-masing dari mereka memakai topeng di wajahnya, dan wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Berhenti, siapa kamu? Para penjaga Menshan Tuan Kota bergegas keluar, memblokir sekelompok orang dari Menshan Tuan Kota, dan saling menatap dengan hati-hati. Kami diperintahkan oleh Tuan Jubah Abu-Abu untuk menikahi Putri Sumei, putri rumah Tuan Kota, teriak seorang pemimpin. Apa? Untuk menikahi Sumei? Bukankah tunangan Sumei Xiangguan ya? Mengapa mereka datang untuk menikahi Sumei? Berseru, dan semua orang terpana dengan kata-kata pria itu, bahkan orang-orang di rumah Tuan Kota pun terkejut. Itu tidak bisa dijelaskan dan membingungkan, tetapi mereka dapat memastikan satu hal, yaitu, tim orang ini jelas ada di sini untuk membuat masalah, seperti karena apakah itu rumah Xiangguan atau rumah penguasa kota, tidak diketahui. Sialan, kamu berani datang ke rumah Xiangguan saya untuk membuat masalah. Kamu benar-benar tidak sabar. Datang dan tangkap sekelompok orang ini. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk bergegas menuju tim, tetapi dia hanya memerintahkan untuk menangkap mereka, bukan untuk membunuh mereka. Mengapa? Secara alami, itu karena hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan, dan tidak ada darah yang terlihat, jika tidak maka akan sangat sial. Wow! Namun, sebelum anggota keluarga Xiangguan saling mendekat, pemimpin melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan elemen yang kuat turun dari langit, berubah menjadi beberapa pedang tak terlihat, memenggal puluhan anggota keluarga Xiangguan di tempat. Dan cara orang itu sangat kejam, tidak hanya memenggal kepala anggota keluarga Xiangguan, tetapi juga memotong semua tangan dan kaki anggota keluarga Xiangguan. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan para penonton mau tidak mau mundur, dengan bercak keringat dingin muncul di dahi mereka. Karena tadi, mereka semua merasa bahwa di antara tim lawan, ada Master Alam Suanu, dan Master Suanu tingkat ketiga. Selain itu, dari metode kejam pihak lain, orang dapat yakin bahwa tim orang ini pasti berasal dari orang jahat. Siapapun yang berani menghancurkan perbuatan baik Tuan Jubah Abu-Abu akan ditembak, kata orang yang baru saja bergerak. Pada saat yang sama, ratusan orang di belakangnya semua meletakkan barang-barang di tangan mereka dan mengeluarkan aura yang kuat. Sebenarnya ada 3 penguasa alam Suanu, dan selain dari ketiganya, ratusan orang yang tersisa, semuanya mereka berada di puncak Yuanwu. Ya Tuhan, siapa yang suci ini? Ia memiliki kekuatan seperti itu. Aura yang kuat menyapu ke segala arah seperti badai yang tak terlihat, dan semua orang yang hadir bisa merasakan penindasan mereka. Namun, para pejabat tinggi dan bangsawan yang menonton tampak jelek. Karena kekuatan lawan sangat kuat, yang setara dengan kekuatan elit sekte kelas 2, tidak heran jika lawan berani menantang keluarga Xiangguan, karena mereka memang memiliki kekuatan. Tidak masalah jika Anda menembak atau membunuh. Saya ingin melihat siapa Tuan Jubah Abu-Abu itu. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, dan kemudian embusan angin bertiup. Seorang lelaki tua bermata satu muncul di antara Xiangguan Tian dan di depan Xiangguan Ya. Itu Xiangguan Yu, kepala keluarga Xiangguan. Dikabarkan bahwa orang ini telah melangkah ke tingkat ke-6 Suanu dan menjadi pusat kekuatan nomor 1 di kota Suzaku. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lelaki tua itu muncul, banyak orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka bangun. Bahkan Xiangguan Tian dan Xiangguan Ya buru-buru melompat dari kuda yang tinggi, datang ke belakang lelaki tua bermata satu itu dan memberi hormat dengan hormat. Kakek. Xiangguan Yu melambaikan tangannya, dan kemudian melihat alis pedangnya terbalik,
dan mata bermata satu itu bersinar terang, dan aura seluruh orang itu berubah total. Saya melihat jubahnya menari dengan liar tanpa angin, dan aura yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya seperti air pasang, berubah menjadi gelombang besar yang tak terlihat, dan menampar sekelompok orang satu demi satu. Ya Tuhan, dia benar-benar tingkat ke-6 Xuanwu, dan dia benar-benar melangkah ke tingkat ke-6 Xuanwu. Aura yang kuat membuat semua orang yang hadir berubah warna, terutama orang-orang di istana Tuan Kota, yang bahkan lebih terkejut, dan ekspresi mereka berubah, sangat jelek. Karena ini menunjukkan bahwa Shang Guanyu benar-benar melampaui Su Hen, penguasa kota keluarganya, dalam hal kultivasi, dan rumah Tuan Kotanya benar-benar kalah dari keluarga Shang Guan. Faktanya, menghadapi aura yang kuat itu, bahkan penguasa dari sekte Void pun panik, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Shang Guanyu telah melangkah ke tingkat ke-6 Xuanwu. Alam Xuanwu, setiap tingkat alam seperti celah yang tidak bisa dilewati orang biasa, jadi dia hanya berada di tingkat ketiga Xuanwu, menghadapi aura tingkat ke-6 Xuanwu, seperti menghadapi gelombang besar yang tidak bisa dilawan, dan tidak ada jalan keluar. Tak terbendung, hanya menunggu kematian. Pada saat ini, semua orang dari Void Sekte merasa sedikit menyesal dan mulai mundur, meskipun mereka akan mendapatkan keuntungan besar jika mereka berhasil kali ini, mereka tetap tidak ingin kehilangan nyawa karenanya. Itu benar-benar sekelompok tikus. Melihat orang-orang yang pemalu, Shang Guanyu mengangkat kepalanya dan mendengus dingin. Meskipun dia tidak senang di permukaan, dia sangat gembira di dalam hatinya. Semua memberinya kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan berdiri untuk kota burung Vermilion. Dia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, orang-orang di kota Suzaku tidak lagi takut pada Su Hen, tetapi pada Shang Guanyu, kekuasaan kota Suzaku ditakdirkan untuk jatuh ke tangan keluarga Shang Guannya. Trik kecil. Tapi ketika semua orang merasa bahwa tim itu akan hancur, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari kursi tandu menyambut pengantin wanita. Dan pada saat yang sama ketika suara terdengar, orang dapat dengan jelas melihat bahwa sepotong besar gas abu-abu muncul di depan sekelompok orang, dan gas tersebut memadat dengan cepat, membentuk penghalang dalam sekejap mata. Bab 207 Hancurkan keluarga Shang Guan Anda. Boom! Aura tingkat ke-6 Xuanwu membombardir, dan bumi bergetar untuk sementara waktu. Raungan yang menusuk telinga tidak tertahankan bagi banyak orang, tetapi ketika riak menghilang dan aura memudar, orang-orang terkejut untuk menemukan bahwa tim pria dan kudanya tidak terluka. Dan alasan mengapa mereka bisa tetap tanpa cedera hanya karena penghalang besar di depan mereka, yang berwarna abu-abu tapi transparan seperti kristal. Ini adalah pesona, itu adalah pesona. Tiba-tiba, orang-orang dengan mata tajam mengenali asal-usul penghalang. Ini adalah penghalang yang sangat kuat, dapat menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik Xuanwu tingkat 6, seberapa kuat spiritualis dunia yang mengatur penghalang ini. Melihat penghalang yang tidak bisa dihancurkan, orang-orang berseru dan terus menebak-nebak. Keluarga Shang Guan belaka berani menyerang orang-orangku. Aku benar-benar tidak sabar. Pada saat ini, tirai pintu kursi tandu tiba-tiba diangkat, dan sesosok perlahan keluar dari sana, dan ketika orang melihat orang ini dengan jelas setelah mengenakan kostum, mereka tercengang, dan beberapa orang bahkan menjadi pucat karena ketakutan. Jubah abu-abu ditutupi dengan pesona, dan di bawah sinar matahari, masih bersinar redup dengan fluoresensi. Orang biasa mungkin tidak mengenali pakaian istimewa seperti itu, tetapi semua orang yang hadir tahu apa yang diwakilinya. Spiritualis dunia berjubah abu-abu. Akhirnya, seseorang berseru, dan ketika kata-katanya keluar, itu seperti bom, membuat dunia ini tidak lagi damai, dan hampir semua orang yang hadir tidak tahan. Ju menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi hormat dan ketakutan di wajahnya. Spiritualis dunia berjubah abu-abu, apa artinya itu? Mewakili tokoh paling berpengaruh di Qingzhou, karena hanya ada 2 tokoh seperti itu di Qingzhou,
dan keduanya masing-masing diabadikan dalam dua kekuatan terkuat di Qingzhou. Saat ini, seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu tiba-tiba muncul yang benar-benar membuat orang memikirkannya. Hal pertama yang dipikirkan orang adalah yang mana dari dua pria besar ini. Tetapi ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya merasa salah. Lagi pula, keduanya memiliki nama mereka sendiri, dan jika mereka berdua menyukai gadis palsu, mereka pasti tidak akan menggunakan nama palsu untuk menyambut kerabat mereka. Itu lebih mencegah sebutkan nama mereka dengan jelas, paksa. Tetapi jika orang di depannya bukan dua tokoh besar dari kota Qingzhou yang terkenal, artinya spiritualis dunia berjubah abu-abu ketiga muncul di Qingzhou, ini pasti berita yang sensasional. Tuan, siapa kamu? Aku ingin tahu apakah ada kesalahpahaman di antara kita. Ketika Chu Feng dalam jubah abu-abu roh dunia berjalan keluar, bahkan Xiang Guanyu, yang masih tangguh sebelumnya, tiba-tiba menjadi lemah. Spiritualis dunia, bahkan sekte kelas 1 harus dianggap sebagai tamu kehormatan, dan dia benar-benar bukan sesuatu yang dapat diprovokasi oleh keluarga Xiang Guannya. Tidak ada kesalahpahaman. Saya datang ke sini hari ini untuk menikahi Sumei, putri dari rumah tuan kota, dan kedua, untuk menghancurkan keluarga Xiangguan Anda. Chu Feng tersenyum ringan, dan setelah mengucapkan kata-kata ini dengan nada lama, dia meledak dengan keras dengan lambaian lengan bajunya, dia berkata, "Lakukan. Bunuh!" Begitu kata-kata Chu Feng jatuh, salah satu elit dari sekte Void di bawah kepemimpinan raja, bergegas ke arah rumah Xiangguan. Sepanjang jalan di atas itu, semua anggota keluarga Xiangguan ditembak mati. Melihat hal ini, semua anggota keluarga Xiangguan yang kuat menyadari bahwa ada yang tidak beres dan buru-buru mengejar sekelompok orang tersebut, karena pada saat ini, semua anggota kuat dari keluarga Xiangguan dipindahkan ke sini, dan keluarga Xiangguan penuh. Tua, lemah, sakit dan cacat, tanpa tangan. Jika orang dengan kekuatan besar membiarkan sekelompok orang seperti itu masuk ke dalam keluarga Xiangguan, maka keluarga Xiangguan pasti akan dihancurkan. Jangan khawatir, semua orang di keluarga Xiangguan akan mati hari ini. Chu Feng melangkah di tempat, dan pada saat yang sama ketika dia mengucapkan kata-kata ini, sebuah penghalang besar muncul, menghalangi arah di mana Void Sect dan yang lainnya. Kiri, hentikan orang-orang yang mengejar orang-orang dari keluarga Xiangguan. Pada saat yang sama, Chu Feng mengangkat telapak tangannya ke anggota keluarga Xiangguan, hanya untuk mendengar ledakan keras. Sebagian besar dari hampir 1000 elit keluarga Xiangguan terbunuh atau terluka, dan ada juga 2 pembangkit tenaga Xuanwu Realm di antara mereka. Orang ini sangat kuat. Melihat ini, Su Hen mengerutkan kening. Meskipun spiritualis dunia berjubah abu-abu hanya menunjukkan tingkat pertama kultivasi Xuanwu, dia bisa merasakan bahwa jika dia ingin bertarung melawannya, dia pasti bukan spiritualis dunia berjubah abu-abu itu. Lawan dari spiritualis dunia jubah. Bum bum bum, setelah itu, Chu Feng terus menyerang beberapa telapak tangan. Alih-alih menampilkan keterampilan bela diri, dia menggunakan kekuatan yang sangat dalam, tetapi setiap telapak tangan dapat menampilkan kekuatan yang menakjubkan, menyebabkan anggota keluarga Xiangguan yang tak terhitung jumlahnya mati untuk itu. Kamu benar-benar menipu orang terlalu banyak. Aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Melihat orang kuatnya dibantai seperti ini, Xiang Guanyu sangat marah, dan energi yang mendalam dari tingkat ke-6 dari Xuanwu sedang berlari, datang untuk membunuh Chu Feng. Xiang Guanyu benar-benar marah. Pada saat ini, dia tidak keberatan. Dia hanya ingin membunuh Chu Feng, karena dia tahu bahwa jika dia membunuh Chu Feng, keluarga Xiang Guannya masih memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Tetapi jika dia tidak bisa membunuh Chu Feng, maka keluarga Xiang Guannya mungkin binasa hari ini. Jadi dalam situasi ini, serangan Xiang Guanyu sangat ganas, energinya yang dalam beredar dengan setiap gerakan dan setiap gaya dapat melancarkan serangan yang menghancurkan,
terutama seni bela diri yang dia kuasai juga sangat kuat. Chou Feng tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia tidak bisa menggunakan seni bela diri, dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang mendalam dan teknik pesona untuk melawan Xiang Guanyu. Tapi untungnya, teknik pembentukan roh Chou Feng telah melangkah ke alam berjubah abu-abu. Tidak peduli seberapa sengit serangan Xiang Guanyu, dia masih tidak bisa menyakiti Chou Feng dan malah diblokir satu persatu oleh Chou Feng. Ini sangat kuat, terlalu kuat. Apakah ini kekuatan seorang spiritualis dunia? Seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu memang orang besar yang bisa terkenal di Qinzhou. Tingkat kekuatan tempur ini benar-benar menakutkan. Aura itu jelas hanya tingkat pertama Xuanwu, dan tidak menerapkan seni bela diri apapun, tetapi mengandalkan kekuatan pesona, dia bisa memainkan Xiang Guanyu yang berada di tingkat ke-6 Xuanwu. Dengan tepuk tangan, metode ini adalah tidak lemah. Melihat pertempuran antara keduanya, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui siapa yang kuat dan siapa yang lemah, dan mereka semua terkejut dengan kekuatan Chou Feng. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa ini adalah beberapa waktu yang lalu, pemuda berbakat Chou Feng yang terkenal di kota burung Vermilion. Di mata mereka, ini adalah tembakan yang sangat besar, seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Orang tua, kultivasi Xuanwu tingkat ke-6 benar-benar sia-sia bagimu. Sambil melawan serangan Xiang Guanyu, Chou Feng akan menyerang anggota keluarga Xiangguan dari waktu ke waktu, dan setiap kali dia berhasil, itu adalah hanya sekejap mata. Ada hampir 1000 elit dari keluarga Xiangguan yang dimakamkan di tangan Chou Feng. Dan pada saat yang sama, ke arah rumah Xiangguan, tangisan tragis terus bergema. Rumah Xiangguan sedang dibantai. Tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, ayam, anjing, bebek dan angsa, siapapun yang bernafas akan menghadapi pemenggalan. Bahkan jika dia tidak hati-hati, tikus kecil yang melewati rumah Xiangguan semuanya diambil dari tanah oleh orang-orang dari sekte Void dan dicekik sampai mati hidup-hidup. Bukan karena orang-orang dari sekte Void kejam dan kejam, tetapi mereka telah menerima perintah kematian, perintah dari Chou Feng, yaitu tidak ada yang akan dibiarkan hidup di rumah Xiangguan. Bab 208 siapa tepatnya? Su Hen, apa yang kamu tonton? Kenapa kamu tidak membantuku menangani orang ini? Melihat anggota keluarganya terbunuh satu persatu dan jatuh satu persatu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Xiang Guanyu sedikit gila, dan pada akhirnya, dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain mengarahkan pandangannya pada Su Hen dan orang lain di Menshan Tuan Kota untuk meminta bantuan. Namun, bagaimana Su Hen bisa bergerak? Apalagi dia berharap agar keluarga Xiangguan musnah, bahkan jika dia dan keluarga Xiangguan benar-benar sekutu, dia tidak akan bergerak dalam keadaan seperti itu. Dia tidak mau untuk menyinggung seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu. Su Hen, saya mohon, tolong bantu keluarga Xiangguan saya, jangan biarkan keluarga Xiangguan saya mati. Melihat Su Hen acuh tak acuh, Xiang Guanyu tidak punya pilihan selain menurunkan postur tubuhnya dan berbicara dengan nada memohon. Tapi Su Hen masih acuh tak acuh. Su Hen, orang tua ini akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Akhirnya, Xiang Guanyu menyerah meminta bantuan, tapi setelah berteriak keras, dia melepaskan serangan yang sangat kejam pada Chou Feng. Energi mendalam yang kuat berubah menjadi gelombang yang mengerikan. Gelombang turbulen setinggi beberapa kaki, ditumpuk dalam barisan, dan ditekan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk mengubah hutan pegunungan menjadi tanah datar. Dapat dilihat bahwa Xiang Guanyu ini adalah asli. Hal lama, apakah kamu akhirnya serius? Melihat ini, Chou Feng tidak berani lalai, dan buru-buru mentransfer kekuatan mentalnya, dan terus mengatur penghalang abu-abu di depannya untuk menahan pukulan penuh Xiang Guanyu. Shua. Namun, saat gelombang dahsyat bertabrakan dengan penghalang,
Xiang Guanyu muncul di samping Xiang Guantian dan Xiang Guanya dalam sekejap, dan dengan lambaian lengan bajunya, dua lapisan energi yang dalam mengalir keluar. Kekuatan mendalam yang kuat dibagi menjadi dua sisi, satu sisi menggulung Xiang Guantian dan Xiang Guanya, dan sisi lainnya menggulung Suro dan Sumei, seperti sangkar, menyegelnya di dalam. Tidak, orang tua ini ingin melarikan diri. Chou Feng tiba-tiba menyadari bahwa Xiang Guanyu tidak benar-benar ingin melawan Chu Feng dengan putus asa, tetapi ingin melarikan diri. Shua. Seperti yang diharapkan Chu Feng, setelah menggunakan cara khusus untuk menahan Xiang Guantian, Xiang Guanya, dan Suro dan Sumei, jari kaki Xiang Guanyu tiba-tiba menyentuh tanah, dan embusan angin menyebar. Ketika hembusan menghilang, Xiang Guanyu telah menghilang, dan pada saat yang sama, Xiang Guanya, Xiang Guantian dan Suro dan Sumei juga menghilang. Melihat ini, wajah Su Hen berubah drastis, karena Xiang Guanyu tidak melarikan diri sendirian, tidak hanya mengambil kedua cucunya, tapi juga menyandera kedua putri Su Hen. Memikirkan bagaimana dia berada di sela-sela sebelumnya, menutup mata terhadap kehidupan dan kematian keluarga Xiang Guan, Xiang Guanyu pasti sangat membencinya. Sekarang kedua putrinya ada di tangannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Su Hen benar-benar panik dan mengeluarkan aura tingkat kelima basalnya dan ingin mengejar Xiang Guanyu, tetapi sebelum dia bisa pergi, sebuah telapak tangan yang kuat mendarat di pundaknya, menekan napasnya. Kamu, melihat ke belakang, Su Hen menarik napas dalam-dalam, karena orang yang menghentikannya saat ini tidak lain adalah spiritualis dunia misterius berjubah abu-abu. Tetap di sini dengan jujur, aku akan menyelesaikan akun denganmu nanti. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia meluruskan tubuhnya dan menghilang. Dan ketika Chu Feng pergi, wajah Su Hen sudah pucat karena ketakutan, karena dia bisa mendengar dari kata-kata Chu Feng bahwa pria besar ini sepertinya sangat tidak puas dengannya, tapi dia tidak tahu kapan dia menyinggung perasaannya pria sebesar itu. Tapi bagaimanapun juga, dia tahu bahwa dia mungkin dalam masalah. Terutama ketika dia mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat tubuh para elit keluarga Xiang Guan itu terbaring dalam genangan darah, rasa takut di hatinya menjadi semakin kuat, karena dia benar-benar melihat apa artinya menjadi kejam dan tanpa ampun. Orang benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, di pegunungan burung vermilion, Xiang Guanyu berlari dengan liar di hutan, kecepatannya sangat cepat, meskipun 4 orang di atas kepalanya ditahan oleh kekuatan yang dalam, itu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Xiang Guanyu, cepatlah mengecewakan kami, kakakku tidak tahan lagi. Di dalam sangkar kekuatan yang dalam, Suro memegang Sumei erat-erat. Tidak diketahui apakah itu karena perjalanannya terlalu bergelombang, atau karena aura Xiang Guanyu terlalu kuat, menyebabkan kulit Sumei menjadi pucat saat ini, bibirnya menjadi kering, dan dia sudah mengalami koma. Diam, berhenti bicara omong kosong, aku akan membunuh kalian berdua sekarang. Xiang Guanyu sangat marah, sudah terlambat untuk melarikan diri, bagaimana mungkin dia peduli dengan hidup dan mati Suro dan Sumei. Alasan mengapa dia menangkap mereka adalah hanya untuk berpikir itu hanya alat tawar-menawar ekstra yang menyelamatkan jiwa. Tapi tiba-tiba, penghalang tirani muncul di depannya, dan pada saat yang sama, beberapa penghalang muncul ke segala arah, mengelilingi Xiang Guanyu. Bagaimana mungkin dia mengikuti begitu cepat? Melihat ini, Xiang Guanyu menyadari ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat mengulurkan tangannya ke Suro dan Sumei yang ditahan olehnya, dan ingin menggunakan kedua gadis ini untuk melakukannya pemerasan. Shua. Namun, hanya ada kilatan cahaya, dan kekuatan besar yang mengikat keduanya hancur. Tidak hanya Suruan dan Sumei yang menghilang, tetapi bahkan kedua cucunya, Xiang Guantian dan Xiang Guanya, juga ikut menghilang. Dipisahkan di luar kendalinya. Kakek, selamatkan aku. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat menatap Xiang Guanyu.
kedua cucunya sedang berbaring tidak jauh dari sana, dan di belakang mereka ada seseorang yang berdiri. Spiritualis dunia berjubah abu-abu itu. Kamu tidak perlu meminta bantuan. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyelamatkanmu. Kalian semua akan mati. Chou Feng tersenyum ringan dan tiba-tiba mengangkat kakinya. Mendengar, bang, kepala Xiang Guanya meleleh menjadi darah di bawahnya. Kaki, seperti semangka diinjak-injak berkeping-keping oleh Chu Feng. Kamu bajingan, aku harus membunuhmu. Melihat cucunya sekarat seperti ini, Xiang Guanyu tiba-tiba menjadi gila, meraung liar sambil melancarkan serangan sengit ke Chu Feng. Mendengus. Namun, menghadapi serangan Xiang Guanyu, Chu Feng hanya mendengus dingin, menjentikannya, dan gas putih pucat melewati udara, tidak hanya melewati keterampilan bela diri Xiang Guanyu, tetapi juga melewati keterampilan seni bela diri Xiang Guanyu. Pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-6 Xuanwu memuntahkan darah dan terbaring tak berdaya di tanah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Wajah Xiang Guanyu pucat pasi. Awalnya dia berpikir bahwa jika dia bertarung dengan sekuat tenaga, dia mungkin masih memiliki sedikit peluang untuk menang. Tetapi ketika gas putih menembus tubuhnya tepat sekarang, dia menyadari bahwa dia dan seberapa besar jarak antara lawan ternyata dia ditakdirkan untuk kalah sejak awal. Sekarang giliranmu. Setelah mengalahkan Xiang Guanyu dengan teknik serangan harimau putih dan bunuh, Chu Feng tidak langsung menyerang Xiang Guanyu, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Xiang Guantian. Aku jatuh cinta pada pria yang mengejar dirinya ke surga dan bumi, tetapi dibandingkan dengan hari itu, statusnya telah berubah secara dramatis. Siapa kamu? Keluarga Xiang Guan saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda ingin membunuh keluarga Xiang Guan saya? Xiang Guantian meraung keras siapa yang ingin membunuh semua keluarga Xiang Guannya. Faktanya, tidak hanya Xiang Guantian, tetapi bahkan Suro yang tidak jauh menatap Chu Feng dengan cermat, karena dia juga sangat ingin tahu tentang siapa spiritualis dunia berjubah abu-abu yang memusnahkan keluarga Xiang Guan ini. Mendengar kata-kata ini, tawa sarkastik tiba-tiba datang dari jubah abu-abu, tetapi setelah tawa itu, ekspresi Xiang Guantian dan Suro berubah drastis. Karena tawa itu bukan lagi suara orang tua, melainkan suara seorang pemuda, yang terpenting, suara ini begitu familiar. Bab 209 Binatang. Suara ini, mungkinkah? Suro segera bereaksi, karena dia sangat akrab dengan suara ini, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa tidak mungkin. Tumbuh sedemikian rupa. Adapun Xiang Guanyu dan Xiang Guantian, mereka sama-sama terpana. Meskipun mereka tidak dapat memastikan siapa orang berjubah abu-abu itu, mereka dapat mengetahui dari tawa barusan bahwa itu adalah suara seorang pemuda. Mungkin hanya seorang remaja? Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengerti sedikit. Di bawah mata tiga orang yang terkejut dan penasaran, Chu Feng mengulurkan tangannya, perlahan melepas pinggiran topinya, dan menunjukkan wajahnya yang tampan di depan dia, di depan mereka bertiga. Chu Feng, ini benar-benar kamu. Pada saat ini, Suro tidak bisa menahan diri untuk berseru, matanya yang indah berkedip-kedip. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mengalahkan Xiang Guanyu dan menguasai kekuatan pesona abu-abu adalah Chu Feng, kebenaran ini datang terlalu tiba-tiba, yang membuatnya sedikit tak tertahankan. Bagaimana mungkin, kamu belum? Tapi dibandingkan dengan Suro yang tak tertahankan, wajah Xiang Guantian penuh kepanikan, karena dia ingat dengan jelas bahwa Chu Feng dipaksa masuk ke sungai banjir naga olehnya hari itu, dan dia seharusnya sudah lama mati. Bagaimana mungkin muncul di sini dan menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Melihat ekspresi terkejut dari Xiang Guantian dan Xiang Guanyue, Chu Feng tersenyum ringan dan berkata kepada Xiang Guantian, apakah kamu ingat? Apa yang aku katakan kepadamu di tebing Jueming hari itu, kematianku seperti ini. Kalau tidak, aku pasti akan kembali padamu,
Dan saat itu bukan akhir dari Xiangguantianmu, tapi akhir dari keluarga Xiangguanmu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, wajah Xiangguantian sudah pucat pasi. Dia akhirnya tahu mengapa dia memiliki firasat buruk saat Chu Feng melompat dari tebing. Teman kecil, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Melihat bahwa Chu Feng akan menyerang Xiangguantian, Xiang Guanyu berkata dengan lemah. Kesalahpahaman? Saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan keluarga Xiangguan Anda, tetapi keluarga Xiangguan Anda bersikeras untuk membunuh saya. Apa yang terjadi hari ini adalah hutang yang harus dibayar oleh keluarga Xiangguan Anda, tetapi saya, Chu Feng, mengenakan bunga yang lebih tinggi itu saja. Begitu Chu Feng selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan Xiangguantian berubah menjadi darah, dan tepat setelah itu, Chu Feng menjentikan Xiang Guanyu lagi, suara siulan melewatinya, merenggut nyawa Xiang Guanyu. Setelah memenggal kepala anggota keluarga Xiangguan, Chu Feng buru-buru berjalan ke sisi Suro, menatap Su Mei yang pucat dan rendah hati, sedikit kegugupan muncul di wajah yang sebelumnya tenang. Namun, setelah mengamati dengan kekuatan mentalnya sendiri, Chu Feng menghela nafas lega. Meskipun Su Mei terluka, itu tidak serius. Dia akan segera pulih setelah beristirahat selama 10 hari. Namun meski begitu, Chu Feng masih menggendong Su Mei dari pelukan Suro, mengeluarkan beberapa obat penyembuh dari tas semestanya, dan memberi makan Su Mei dengan sepenuh hati untuk membantunya menyempurnakan. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Akhirnya, Suro, yang sudah lama tidak berbicara, angkat bicara. Chu Feng mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa kecantikan besar dengan wajah rubah ini menatapnya dengan cermat dengan mata menawan itu, dan sepertinya ada beberapa keluhan di wajahnya. Saya memiliki roh dunia di tubuh saya. Saya telah menandatangani kontrak dengannya. Dia dapat meminjamkan saya kekuatannya. Tingkat kultivasi saya saat ini berada di tingkat kedua Yuanwu. Adapun tingkat pertama Xuanwu yang baru saja saya tunjukkan, itu adalah kekuatan yang dipinjamkan roh dunia kepadaku. Chu Feng tidak menyembunyikannya, lagi pula, Suro adalah wanita pertamanya, dan dia masih sangat mempercayai Suro. Ini bukan penjelasan yang kuinginkan. Mata indah Suro berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bukan ini? Oh, begitu. Chu Feng terkejut sesaat, lalu setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, mereka adalah anggota Fight Sect, dan aku berjanji untuk membentuk roh besar. Formasi untuk mereka, sehingga mereka bersedia melakukannya untuk saya. Bekerja keras. Bukan ini juga. Wajah Suro menjadi semakin sedih, dan dia bahkan bisa melihat air mata bersinar di mata indah itu, dan gigi putihnya terus menggigit bibirnya yang seksi dengan ringan. Lalu, apa sebenarnya itu? Chu Feng benar-benar bingung. Chu Feng, kamu bajingan. Tiba-tiba, dengan lambaian tangan Su Rouyu, tamparan keras mendarat di wajah Chu Feng dengan keras. Setelah aku ditampar, Chu Feng masih bingung. Aku tahu bahwa orang-orang sepertimu adalah penipu. Kamu mengatakan bahwa aku akan menikahi Xiaomei bersama. Mengapa kamu hanya melamar Xiaomei hari ini dan mengabaikanku? Suro berdiri dan menunjuk Chu Xiaomei. Feng mengeluh tentang keluhannya, dia pipi menawan sudah berlinang air mata. Tetapi pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa kecantikan seksi ini cemburu setelah lama bermain-main dengannya, dan dia masih cemburu pada saudara perempuannya sendiri, Su Mei. Egi, pinjamkan aku kekuatanmu lagi, teriak Chu Feng di dalam hatinya. Kenapa? Egi sedang menonton kesenangan itu dan bingung dengan niat Chu Feng. Pinjamkan aku dengan cepat. Chu Feng sangat cemas. Melihat ini, Egi tidak punya pilihan selain meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng. Bagaimanapun, Chu Feng adalah tuannya.
Selain itu, dia juga ingin tahu apa yang akan dilakukan Chu Feng dengan kekuatannya saat ini. Tetapi ketika Chu Feng membuat berikut setelah itu, Egi benar-benar terdiam. Yah! Chu Feng tiba-tiba berdiri, memeluk pinggang Willow Suro, dan memeluk Suro, kecantikan yang luar biasa, ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, tangan yang lain masih dengan gelisah menggaruk tubuh mempesona Suro. Baiklah, bajingan, biarkan aku pergi. Suro menolak dengan keras pada awalnya, tetapi di mana lawan Chu Feng berada, dia secara bertahap kewalahan oleh serangan lembut Chu Feng. Di samping Sume, Chu Feng mendorong Suro ke tanah, mereka berdua melepas mantel mereka, dan dua tubuh telanjang mereka terjalin, meskipun awalnya dipaksa, kali ini Suro benar-benar sukarela. Karena dari pipi memerah Suro, dia bisa melihat kemuliaan kebahagiaannya, kali ini, dia rela memberikan tubuhnya untuk Chu Feng. Namun meski begitu, Egi masih memberi komentar pada Chu Feng, binatang. Bab 210 Nasihat. Pada hari ini, pemandangan aneh terjadi di hutan di suatu tempat di pegunungan Suzaku. Dua suara, satu laki-laki dan satu perempuan, datang dan pergi, bergema terus-menerus, kadang tajam, kadang dalam, kadang seperti kicauan ratusan burung, kadang seperti harimau yang mengaum di langit. Dan itu berlangsung lama, untungnya tidak ada yang lewat, jika tidak, saya akan sangat ketakutan sehingga saya tidak bisa menjaga diri sendiri, dan saya menjadi orang cacat dengan hemiplegia. Di hutan, mayat Xiang Guanyu, Xiang Guantian, dan Xiang Guanya sudah tidak ada lagi. Jika Anda ingin bertanya kemana mereka pergi, mereka secara alami dibuang oleh Chu Feng. Tentu saja, asal mereka diserap oleh Egi. Dan Chu Feng sedang berbaring di rerumputan dengan tubuh bagian atas telanjang, dan dia masih memeluk Suro, seorang wanita cantik yang lembut, di lengannya, pada saat ini, gaun pengantin merah menutupi tubuh giok putih dan halus Suro. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rok merahnya akan terangkat dari waktu ke waktu, dan Anda dapat melihat kakinya yang ramping dan seputih salju, serta puncak kembarnya yang bulat dan kokoh, yang sangat menarik. Tapi yang paling memikat adalah penampilan patuh Suro. Gadis yang begitu kuat hanya bisa begitu patuh saat berada di pelukan kekasihnya. Adapun seberapa patuh itu seperti seorang gadis kecil dengan patuh berbaring di lengan Chu Feng, dan menggunakan jari-jari ramping itu untuk menggambar lingkaran di dada Chu Feng. Oke, saatnya bangun. Jika tidak, ketika Xiaomei bangun dan melihat kita seperti ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah sekian lama, Suro dengan lembut mendorong Chu Feng, tetapi di wajah menawan itu, di sana tertulis dengan kata keengganan. Kalau begitu ayo pergi bersama. Chu Feng menyeringai dengan mulut terbuka lebar. Tidak, Xiaomei masih muda, kamu tidak bisa menyentuhnya. Melihat ini, Suro mencubit lengan Chu Feng dengan keras. Haha, aku hanya bercanda. Chu Feng terkekeh, bangkit dan berpakaian, dan berkata sambil berpakaian, jangan beritahu siapapun bahwa aku adalah seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu, bahkan bukan Xiaomei. Ya. Suro membantu Chu Feng mengikat bajunya, dan mengangguk dengan patuh. Juga, aku akan menikahi saudara perempuanmu, tapi itu tidak akan terlalu dini. Gaya perilaku Chu Fengku ditakdirkan untuk membuat banyak musuh. Ketika aku merasa bahwa aku tidak cukup kuat. Aku mengerti, kata Suro dengan lembut. Menutupi mulut Chu Feng, burung kecil itu bergegas ke pelukan Chu Feng, memegangi wajahnya yang menawan dengan erat di dada Chu Feng dan berkata, tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu menikah denganku. Kami adalah saudara perempuan. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng juga tersenyum bahagia dan membuka tangannya untuk memeluk kecantikan ini dengan erat, menikmati waktu ambigu yang singkat ini. Ketika pasangan Chu Feng dan Suro saling bertarung di pegunungan burung vermilion, orang-orang di kota burung vermilion panik.
Di luar rumah tuan kota, ada semua mayat keluarga Shangguan. Darah menodai tanah menjadi merah, terutama pada saat matahari terbenam di barat, dan di bawah sinar matahari, darah tampak semakin merah cerah. Seorang pengecut bangsawan lewat dan ketakutan sampai mati. Tapi di sini, dibandingkan dengan rumah keluarga Shangguan, tidak ada apa-apanya, benar-benar ada darah yang mengalir seperti sungai. Baru hari ini ada 13.241 anggota keluarga Shangguan, tidak ada yang selamat, semuanya terbunuh. Adapun orang yang melakukan ini, tidak ada yang tahu namanya, tetapi mereka tahu bahwa dia adalah seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu, dan dia memiliki nama yang terkenal, Tuan Berjubah Abu-Abu. Di aula utama kediaman Tuan Kota, Su Hen duduk di kursi kepala, dan Sulong serta para tetua kediaman Tuan Kota juga berkumpul di sini. Mereka semua cemas, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa, karena mereka tidak hanya mengkhawatirkan Su Ruan dan Su Mei, tetapi bahkan lebih mengkhawatirkan Tuan Jubah Abu-Abu. Lagi pula, Tuan Hui Pao pernah memberitahu Su Hen di depan semua orang bahwa dia memiliki hutang yang harus diselesaikan dengannya, jadi Su Hen sangat khawatir. Terutama setelah keluarga Shangguan berlumuran darah, dia sangat khawatir tentang apa yang akan dilakukan Tuan Hui Pao ke keluarga Su. Tuanku, tuanku! Tiba-tiba, seorang penjaga berlari dengan panik. Ada apa? Melihat ini, semua orang di aula berdiri dengan kagum, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, butir-butir keringat tanpa sadar mengalir di dahi mereka. Nona Xiao Xiao sudah kembali. Setelah mengatakan ini, penjaga itu menunjuk keluar aula utama. Melihat sekeliling, semua orang sangat gembira hanya untuk melihat Suro, yang mengenakan gaun pengantin di luar aula, memeluk Su Mei yang sedang tidur, berjalan perlahan menuju aula utama. Kakak kedua, kamu baik-baik saja, ini sangat bagus. Melihat ini, Sulong sangat gembira, bergegas untuk mengambil Su Mei dari pelukan Suro, menatapnya dengan penuh perhatian, takut adik perempuannya akan terluka. Roer, bagaimana dengan Tuan Jubah Abu-Abu? Dan Shangguan Yu, bagaimana kabarnya? Su Hen juga berjalan mendekat, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan putrinya, tetapi mengalihkan pandangannya dengan hati-hati keluar. Tuan Jubah Abu-Abu memberikannya padamu? Suro tidak menjawab, tetapi menyerahkan setumpuk catatan kepada ayahnya. Aku lelah, aku akan istirahat dulu. Setelah menyerahkan catatan itu pada Su Hen, Suro melirik Su Hen dengan kesal sebelum berjalan menuju kamarnya. Mengenai adegan ini, Su Hen tidak banyak bicara, bagaimanapun juga, dia benar-benar melakukan sesuatu yang salah hari ini. Untuk menjaga fondasi keluarga Su, dia hampir merusak kebahagiaan kedua putrinya. Meskipun sangat sial bahwa Tuan Jubah Abu-Abu datang ke sini hari ini dan memusnahkan rumah Shangguan dan menodai kota Suzaku dengan darah, tetapi sebenarnya dia tidak menganggap itu hal yang buruk, setidaknya Tuan Jubah Abu-Abu membantunya menyingkirkannya itu musuh. Setelah mengetahui bahwa Suro dan Su Mei aman dan sehat, seluruh kediaman Tuan Kota mendidih. Meskipun kota Suzaku menghadapi bencana berdarah hari ini, kediaman Tuan Kotanya tidak terluka sama sekali. Ini adalah hal yang baik untuk dirayakan. Bahkan jika keluarga Shangguan ada hubungannya dengan Istana Qilin akan menyelidiki dan tidak akan melibatkan keluarga Su. Selain itu, keluarga Shangguan belaka mungkin tidak layak untuk perseteruan Istana Qilin dengan spiritualis dunia berjubah abu-abu. Di tengah malam, Su Hen kembali ke istananya. Dia berdiri di jendela, melihat bulan terang di luar jendela, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Sampai sekarang, dia tidak memiliki keberanian untuk membuka catatan itu di tangannya, dan dia tidak berani melihat tulisan apa itu. Tapi melarikan diri bukanlah suatu pilihan. Su Hen sangat memahami kebenaran ini, jadi dia perlahan menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya, dan membuka catatan itu. Dan ketika dia melihat isi catatan itu, wajahnya berubah, terkadang biru,
terkadang ungu, terkadang bahagia, terkadang sedih. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi gembira dan sedih muncul di wajahnya. Meskipun hanya ada beberapa kata sederhana yang tertulis di catatan itu mengungkapkan banyak arti. Jika kamu berani menikahkan Suro dan Sumei dengan orang lain, aku akan menghancurkan keluarga Su kamu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.